Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah sebuah kasus dan juga kejadian yang sangat mempermalukan sebagai pendidik agama Islam dan juga orang Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa teman-teman asingku yang bertanya dan juga mengikuti kasus ini karena beritanya juga kan disiarkan di dalam bahasa Inggris juga, artinya semua orang juga bisa mengaksesnya. Ini adalah kasus dari Muhammad Subci Al-Sani atau dikenal dengan Mas Beci yang merupakan putra Kiai besar di Jombang, Jawa Timur, Kiai Muhammad Mukti. Aku saat melihat beliau ya, ayahnya ya, Kiai Mukti itu mengatakan bahwa ini adalah fitnah, membela anaknya dengan melakukan banyak hal. Aku tuh dalam hati kecilku miris sekali melihatnya. Aduh, kasihan banget orang tua harus mendapatkan pengalaman seperti ini. Itu bagi aku hal yang sangat memalukan dan juga menyedihkan ya. Tapi sebenarnya gini teman-teman, memang di masyarakat internasional, Indonesia suka nggak suka memang ada stigma negatif ya, terutama dalam segi agama Islam. Bahkan beberapa temanku di Thailand tuh sering bertanya, apakah Anjas bahwa pria itu di Indonesia menikahi anak gadis yang usia masih 14, 13 adalah hal yang wajar. I know kalian pasti punya banyak opini ini dan itu, kita tahu ya itu semua tidaklah benar, tergantung kondisi dan situasinya ya seperti apa. Tapi kan ini yang tersebar di masyarakat internasional, apalagi ditambah dengan kejadian ini. Oke, kita akan bahas lebih dalam teman-teman. Pada saat aku melihat wawancara Kiai Muhammad Mukti ini ya di Kompas TV yang mengatakan dengan sangat yakin bahwa anak saya itu difitnah, saya punya dalangnya. Dalam hati kecilku tuh miris banget. Karena kasus ini aku sudah mengikutinya sejak lama. Sebenarnya kasus ini tuh sudah terjadi, kalau aku cek dari kronologi, ini di tahun 2017, santriwati itu mengaku dilecehkan oleh si Mas Beci ya. Kemudian di tahun 2018, baru berani melaporkan ke kantor kepolisian, tapi tidak diproses karena saat itu alat buktinya dinilai tidaklah lengkap. Baru di tanggal 29 Oktober 2019 ada kembali santriwati melaporkan si Mas Beci ini dan akhirnya alat buktinya sudah lengkap. Akhirnya di Januari 2020 Polda Jatim mengambil alih kasus ini dan TSK tidak pernah penuhi panggilan kepolisian. Kemudian di Februari 2020 juga polisi menjemput paksa TSK ya si Mas Beci. Tapi kan 2020 itu sampai terakhir kan sampai di bulan Juli ini ya 2022, jaraknya sekitar 2 tahun loh. Masa sih pelaku pelecehan seperti itu banyak yang membela? Pada saat aku melihat liputan di TV ya, di banyak TV nasional Indonesia, banyak santri yang membela si Mas Beci, pasang badan ratusan, bahkan beberapa orang juga yang membela si Mas Beci ini juga ditetapkan sebagai tersangka karena memang ada pasal yang bisa dikenakan bagi mereka yang melindungi atau menghalangi penangkapan untuk pelaku pelecehan seksual. Itu juga ada pasalnya, aku miris sekali. Kemudian juga ada anggota kepolisian yang terluka karena disiram air panas. Itu juga sangat miris sekali, kok begitu fanatiknya ya sebagian orang pada saat sudah berhubungan dengan agama. Sama sekali ini tidak mendiskreditkan tentang pesantren atau agama Islam atau tentang apapun, itu sama sekali enggak. Karena aku yakin dalam agama apapun, misalnya di Taiwan pun juga sama. Ada beberapa kejadian yang menimpa sebagian biksu ya di sini yang hubungan dengan kasus pelecehan seksual, ya sama juga. Memang agak-agak mirip, agak berhati-hati pada saat kepolisian setempat menangani kasus seperti ini karena takutnya akan dipelintir-pelintir politisasi, justru malah membuat konflik-konflik baru. Makanya aku bisa menilai bahwa dari Polda Jatim ini, kenapa dari Januari 2020 sampai sekarang 2022 terjadi hal dramatisasi seperti ini, karena mungkin dari mereka dapat dipastikan mereka untuk menghindari terjadinya konflik yang akan jauh lebih panjang. Tapi yang menjadi kritisi adalah kok sebegitu fanatiknya ya. Aku paham sekali sih bahwa banyak yang menghormati Kiai Muhammad Mukti, tapi kalau anaknya dinilai adalah pelanggar hukum, apalagi pelecehan seksual, ya harus ditindaklanjuti. Ini adalah keterangan dari ayahnya Beci ya, yang mengatakan bahwa anaknya itu difitnah dan dia tahu siapakah dalangnya. Tiada jalannya dari luar. Selama ini yang tahu itu saya. Dan saya tidak mau membuka masalah ini
Ini untuk keselamatan kita semuanya. Oke, beliau mengatakan ini ada dalangnya. Ada yang memfitnah, tapi beliau tidak mau mengatakan apa yang terjadi sebenarnya demi keselamatan kita semua. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormatku terhadap beliau, ini adalah hal yang sangat janggal. Kenapa? Dari 2000, let's say lah yang tersingkat adalah tahun Februari 2020, karena pada saat si TSK dijemput paksa oleh kepolisian tapi tidak berhasil karena dengan ada banyak massa seperti ini, bagi aku adalah hal yang aneh ya. Mengerahkan massa ratusan sebegitu banyaknya, itu aja bisa. Apa kabar hanya dengan mengatakan kalau memang dia difitnah, apa fitnahnya, apa alibinya, apa penjelasannya, tapi hanya dengan mengatakan saya tidak mau membuka ini demi keselamatan banyak orang. Itu adalah hal yang sangat janggal sekali. Hal yang lebih besar pun berani dilakukan dengan ya resiko tadi. Ratusan massa di sana bisa terjadi luka atau keributan, berujung nyawa. Itu kan jauh lebih besar efeknya dibandingkan dengan menyatakan apa alibinya. Dan aku juga tahu ya pada saat dari kepolisian Polda Jatim ataupun juga dari kepolisian setempat sebelum dari Mapolres Jombang ya pada saat menangani awal kasus ini sebelum dialihkan ke Polda Jatim, pastikan sudah ada tahapan yang sangat panjang. Penentuan alat bukti. Alat bukti itu ada 5 hal, teman-teman. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, dan juga keterangan ahli. Nah, itu untuk menentukan satu orang tersangka dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Nah, dari kasus ini sendiri, sebenarnya ada beberapa alat bukti, ini barang bukti, bukan alat bukti, tapi barang bukti yang sudah disita. Pertama adalah 2 buah rok panjang, 2 buah jilbab, 2 setel seragam, 1 buah kaos, dan 3 buah lembar surat pemberhentian sebagai murid IMP dan MQ. Namanya ya, muridnya IMP dan MQ inisialnya. Ada juga 36 saksi dan 8 saksi ahli. Nah, saksi ahli terdiri dari 3 saksi ahli pidana, 3 ahli kedokteran, dan 2 ahli psikologi. Artinya kan sangat hati-hati sekali pada saat sebelum menentukan sebagai tersangka. Nah, mengenai rekaman dari si korban, sebenarnya aku sudah menonton video tersebut tuh tahun 2020, kemudian di CNN diputar ulang kembali, di-reupload kembali. Ini adalah salah satu rekaman yang dinyatakan kenapa bagaimana kronologinya dia dilecehkan oleh si Mas Beci ini. Dengan alasan adalah pendidikan, dengan menggunakan ilmu metafakta. Jadi pada saat itu si korban mengaku bahwa sedang dilakukan seleksi perekrutan di pondok pesantren internal, dan si korban ini dikatakan adalah kita akan coba tes ilmu keikhlasan, ilmu metafakta. Metafakta adalah ilmu yang tidak bisa difikirkan secara logika. Salah satu syaratnya adalah coba saya minta kamu untuk buka baju, telanjang semuanya. Jangan difikirkan, jangan dilogikakan, karena ini nggak bisa masuk logika. Ini bagi aku adalah suatu hal yang sifatnya sangat aneh sekali. Pada saat setelah dibuka, dilakukanlah perbuatan yang sangat menjijikkan tersebut. Ini adalah cuplikan keterangannya yang kuambil dari CNN di tahun 2020 di bulan Maret tanggal 2. Itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkan. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal. Ya, karena hanya dengan nafsu. Jadi ya. harus melepas pakaian, dan melepas pakaian itu kan nggak bisa di logika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap saja, saya tidak mau. Tapi dia memaksa. Ya, kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah si korban melepas bajunya, walaupun dia tidak mau dan dipaksa, langsung terjadi hal seperti itu. Kok bisa gitu ya? Maksudnya seorang tokoh pendidik, apalagi di pesantren, ini karena mungkin gini ya teman-teman, setahu aku ya, banyak pesantren di Indonesia yang melarang murid-muridnya membawa handphone, which is itu bagus ya, bagi aku setuju sekali. Tapi karena ada ada faktor seperti ini mungkin yang ngebuat ada terjadi peluang-peluang bagi mereka yang punya pikiran negatif,
karena nggak ada handphone susah melapor. Tapi yang anehnya juga teman-teman, kan kita ketahui bahwa kasus ini kan terjadi di tahun 2017. Baru 1 tahun kemudian tuh 2018 mau melaporkannya. Itu pasti yang namanya korban tuh terjadi kayak dilema. Ngomong sama keluarga, pasti dimarahin. Sebagian besar adalah seperti itu di daerah. Akhirnya juga kita tahu bahwa si korban juga dikeluarkan dari pondok pesantren karena dinilai telah mencemarkan nama baik. Tapi yang bagi aku sangat janggal adalah aneh juga ya, kenapa sudah tahu kasus ini sudah dilaporkan dari tahun 2018, hampir 4 tahun ya, sampai 2022 ini masih banyak saja orang-orang yang rela pasang badan untuk melindungi Mas Beci. Ada apa dengan orang Indonesia ini ya? Tidak semuanya, sebagian. Bagi aku kalau kita menghormati ayahnya, menghormati lembaganya, kan sayang sekali aku lihat sekarang karena efeknya adalah gara-gara ini semua pondok pesantrennya dicabut izinnya, banyak santri yang tidak bisa belajar lagi di sana hanya demi membela seorang yang berperilaku cabul seperti ini. Kalau memang ini semua adalah fitnah, kan ada di proses persidangan, akan dibuktikan, disampaikan apa-apa saja yang memang adalah fitnah, alat-alat bukti juga harus disiapkan, itu adalah langkahnya. Kalau sekarang semuanya rugi, korbannya sudah pasti sangat dirugikan. Tapi sekarang efeknya dari ini adalah ada 5 orang juga yang dikategorikan melindungi si tersangka, terkena pasal juga, kemudian ada kepolisian juga yang terluka, bahkan ada ratusan atau bahkan ribuan mungkin dari peserta didik di pondok pesantren ini yang harus kehilangan tempat belajarnya. Ditambah lagi dengan banyak hal yang sifatnya adalah citra Islam yang terusak ya gara-gara kasus ini juga. Oke, mudah-mudahan teman-teman please, ini adalah bukan tentang agama, bukan tentang tokoh sosok, tapi adalah tentang perbuatan. Siapapun yang melakukan hal seperti itu tanpa pandang bulu harus ditindak secara tuntas dan juga tegas. Tidak hanya ini demi keadilan, tapi ini juga demi kewibawaan kepolisian Indonesia. Gila loh, udah hampir 4 tahun kasus ini akhirnya baru bisa ditangkap. Luar biasa banget. Oke, itu yang bisa aku bahas mengenai kasus dari Mas Beci ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita tahu mana yang harus dibela. Kalau memang tidak ada bagian yang tidak adil, kita tahu bagaimana cara menyatakannya. Apalagi zaman sosial media sekarang, bisa aja di YouTube menyatakan, memberikan kronologi, ini adalah fitnah, alasannya 1, 2, 3, 4. Tapi kan tidak kita dapatkan selama ini, justru malah mengerahkan massa. Yang terjadi adalah dramatis, dan kita melihatnya beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih sudah menonton. Apa pendapat kalian mengenai kasus ini? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.